Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Butami sayangi, hari ini kita akan mempelajari materi bab 2 dari mata pelajaran Informatika kelas 8 semester pertama. Pada materi bab 2 ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Adapun kompetensi dasar yaitu memahami bahwa bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan komputer melalui algoritma, dan bahwa algoritma dirancang untuk menetralisasikan solusi dalam berbagai situasi. Jadi inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Tujuan pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan proses interaksi dengan komputer melalui algoritma. Kemudian memahami bahwa algoritma dirancang untuk menetralisasikan atau mencari solusi dari berbagai macam situasi. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari di bab 2 ini adalah algoritma dan pemrograman. Ada algoritma, kita jadi akan belajar tentang algoritmanya, kemudian ada pemrogramannya, ya. Namun pada hari ini kita hanya sampai di sini saja, algoritma, sejarah algoritma, pengertian algoritma, dan contoh algoritma. Jadi pertemuan ini kita akan membahas tiga kotak ini, ya. Kemudian untuk flowchart kita akan bahas minggu depan, ya. Anak-anak pernah membuat kopi, bukan? Ya, sekarang kita akan belajar algoritma. Namun sebelum ke algoritma, tadi Butami bilang algoritma itu berfungsi untuk menetralisasikan masalah. Artinya apa? Di sini Ananda semuanya disuruh untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik algoritma. Contohnya, Ibu membuat kopi manis. Keinginan Ibu adalah membuat kopi manis, ya. Dalam membuat kopi manis ini nanti biar manis apa ya yang harus Ibu lakukan? Nah, sekarang Ibu akan membuatnya dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita mulai, ya. Kedua, siapkan air panas, cangkir, sendok teh, dan gula. Masukkan kopi 1 sendok teh ke dalam cangkir. Lalu masukkan 2 sendok teh ke dalam cangkir gula, ya. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Aduk kopi, gula hingga larut merata. Cicipi kopinya. Apakah rasanya manisnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Jika tidak, tambahkan gula sedikit lagi sampai rasa manisnya tepat. Jika tadi sudah, ya, jadi jika di sini sudah cukup, ya, berarti kopi siap disajikan dan proses selesai. Ya, ini adalah cara berpikir kita dalam rancangan membuat kopi manis. Nah, dari sini anak-anak, sebenarnya yang disebut algoritma itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh membuat kopi manis, ya, nanti ada menjemur pakaian, Ananda membuat roti bakar, misalkan seperti itu. Bangun pagi, mau hari ini mau ngapain saja, ini merupakan berpikir secara algoritma, ya. Kita masuk ke dalam sejarahnya. Apa sejarah algoritma? Algoritma itu berasal dari kata algoritm yang berarti langkah menghitung. Kata algoritma sendiri berasal dari nama penulis buku Arab. Nama tersebut adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya, itu adalah sejarah algoritma. Oke. Buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang kemudian menjadi referensi dalam algoritma orang barat, yaitu Al-Jabar wal
Kabbalah. Ya, jadi bukunya si Al-Mukharizmi ini kemudian menjadi referensi untuk membuat buku oleh Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, apa sih algoritma? Algoritma itu suatu urutan anak-anak tadi dalam membuat kopi. Suatu urutan dari berbagai langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi urutan-urutannya, ya. Jadi ini sebenarnya tidak sulit. Kalau mendengar kata algoritma udah pusing, aduh, jangan sulit, padahal enggak, ya. Karena sebenarnya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendapat lain mengatakan bahwa definisi algoritma adalah proses atau serangkaian urutan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Definisi yang kedua ini Ananda semuanya, definisi yang kedua ini adalah definisi algoritma secara komputer, ya, digunakan untuk menyelesaikan masalah terutama komputer. Ya, tapi kalau definisi algoritma secara umum adalah yang ini, urutan langkah-langkah logis sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ya, ciri-ciri algoritma. Dalam membuat algoritma nanti harus ada input, ya. Jadi ciri-cirinya itu harus ada input. Inputnya apa? Inputnya itu ya masalah yang dihadapi. Kemudian masalah itu akan dicari solusinya. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, setelah ada masalah, lanjutkan ke prosesnya. Langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Langkah-langkahnya apa? Ketiga, output. Output yaitu tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Jadi kalau sudah selesai, keluarlah outputnya. Kemudian ada apa ciri-ciri algoritma yang lainnya? Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Ya, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Oke. Fungsi sekarang. Fungsi algoritma. Fungsi utama algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Fungsi algoritma yang pertama adalah untuk memecahkan masalah. Ya. Manfaat algoritma banyak anak-anak. 1. Untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit atau masalah yang rumit. 2. Memudahkan dalam membuat sebuah program atau masalah tertentu. 3. Algoritma dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 4. Membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. 5. Untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Kemudian untuk memudahkan pembuatan program yang lebih rapi, terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Lalu memudahkan proses modifikasi pada program karena kita bisa lakukan hanya satu modul tanpa harus merubah modul lainnya. Kemudian jika terjadi kesalahan, algoritma membantu menemukan alur kerja yang jelas. Kemudian dengan adanya algoritma nanti tentunya akan memudahkan dalam proses menyimpan, ya, atau mendokumentasi. Kita akan belajar mengenai bentuk dasar algoritma. Bentuk dasar algoritma ada 3. Yang pertama yaitu bentuk dasar, kita mulai dari yang pertama dulu, algoritma sekuensial, ya, yaitu perintah yang dapat tersusun dengan sistematika berurutan yang nantinya muncul beberapa instruksi. Jadi dalam algoritma sekuensial ini adalah perintahnya harus urut,
ya. Langkah-langkahnya harus urut ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, langkah-langkahnya harus urut. Sebagai contoh, misalkan Ananda membuat mie instan. Ananda bisa lihat resep atau petunjuk pembuatan mie instan di belakang mie instannya. Di situ ada langkah-langkah secara urut. Lah itulah yang harus Ananda semuanya lakukan. Langkah membuat mie instan ini disebut dengan algoritma sekuensial, okay? Perintahnya urut, okay? Yang kedua, ada algoritma perulangan atau looping algorithm, yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk mengulang atau beberapa banyak perintah, ya, mengulang beberapa banyak perintah dan memperhitungkan syarat-syarat tertentu. Ini contohnya adalah ketika Ananda membuat kopi. Dalam membuat kopi, misalkan Ananda merasa manis itu jika apa? Bagaimana? Ibu ambilkan tadi contohnya ya, gelas diisi dengan kopi, kopinya 1 sendok, gulanya 2 sendok. Rasanya bagaimana? Kurang manis atau sudah manis, begitu ya. Kalau udah diulang lagi, kalau nggak sesuai diulang lagi. Nah, ini adalah perulangan. Ya, perulangan ini juga contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika Ananda menjemur pakaian. Ketika kalian menjemur pakaian, kita butuh perulangan. Ya, perulangan apa? Mengambil pakaian yang sudah basah dari ember ke jemuran, dicantolkan, kemudian ambil lagi, cantolkan lagi, ambil lagi, cantolkan lagi. Ini disebut dengan algoritma perulangan. Nah, algoritma percabangan adalah algoritma untuk suatu perintah yang dapat digunakan memilih salah satu atau beberapa pilihan yang ada. Contoh algoritma ini adalah biasanya berupa pertanyaan ya, karena di sini percabangan atau persyaratan. Ada persyaratannya. Contohnya, ketika kita merebus air, ada ceret di atas api kompor ya. Jika ceret tersebut sudah berbunyi, jika kalian menggunakan berbunyi, ini menandakan bahwa air itu yang sudah kita rebus sudah matang. Maka kita akan lakukan apa? Kita akan mematikan kompor. Nah, perintah ini memiliki pertanyaan. Apakah air sudah matang? Jika iya, berarti matikan kompor. Jika tidak, berarti kompor jangan dimatikan. Inilah yang disebut dengan algoritma percabangan atau algoritma bersyarat. Nah, anak-anakku yang Butami sayangi, Ananda semua memiliki tugas hari ini ialah carilah contoh nyata algoritma. 1. Algoritma sekuensial. 2. Algoritma perulangan. Dan ketiga, algoritma percabangan atau algoritma persyaratan. Ya, bersyarat. Silahkan Ananda lihat di kehidupan kalian yang termasuk dalam algoritma sekuensial itu apa, yang termasuk dalam perulangan apa, percabangan itu apa. Tugas ini dikerjakan di buku catatan. Ya. Kemudian tidak usah dikumpulkan Microsoft Teams, namun minggu depan akan kita bahas. Satu persatu anak harus sudah bisa memberikan contoh ketiga algoritma ini. Begitu anak-anak. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.